Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Al-Bahtimi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari mata kuliah Fisiologi dan Tingkah Laku Ikan. Yang pertama, fisiologi pencernaan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai fungsi, mekanisme, cara kerja organ, jaringan, dan sel-sel organisme. Setiap sel memiliki fisiologi yang berbeda-beda, namun mereka juga memiliki persamaan, yaitu yang pertama memerlukan nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua, menggunakan oksigen sebagai salah satu zat utama untuk membentuk energi. Yang ketiga, hampir semua sel mempunyai kemampuan untuk berbiak atau memperbanyak diri. Yang keempat, bila ada sel yang rusak, maka sel-sel yang tersisa dari sejenisnya akan memperbanyak diri sampai jumlahnya kembali lengkap. Yang kelima, sel mampu untuk hidup, tumbuh, dan melakukan fungsinya. Membran sel memegang peran yang sangat penting dalam proses keluar masuknya zat. Transportasi zat-zat dibagi menjadi dua, yaitu transportasi pasif dan transportasi aktif. Ikan sebagai hewan air memiliki beberapa fisiologi yang tidak dimiliki oleh hewan darat. Sebagai hewan air, ikan harus dapat mengetahui kekuatan maupun arus. Karenanya ikan dilengkapi dengan linear lateralis berbedaan konsentrasi antara medium tempat hidup dan konsentrasi cairan tumbuh memaksa ikan melakukan osmoregulasi untuk mempertahankan konsentrasi cairan tumbuh akibat difusi dan osmosis. Bila tidak dilakukan, maka ikan laut dapat menjadi ikan kering yang asin dan ikan air tawar dapat mengalami kematian akibat kelebihan air. Manfaat mempelajari fisiologi: dapat mengetahui fungsi, mekanisme, dan faktor-faktor yang dapat merangsang maupun menghambat kerja suatu organ. Sebagai pengetahuan mengenai sistem hormonal pada ikan membantu kita dalam pengembangan budidaya dengan teknik hipofasasi untuk mempercepat kematangan telur dan pemijahan. Yang kedua, organ pencernaan. Alat pencernaan. Saluran pencernaan: yang pertama mulut, yang kedua rongga mulut, yang ketiga faring, yang keempat oesophagus, yang kelima lambung, yang keenam pylorus, yang ketujuh usus, yang ke-8 rektum, yang ke-9 anus. Materi yang ketiga, enzim pencernaan. Pencernaan dan penyerapan makanan. Yang pertama, struktur alat pencernaan, yang kedua mekanisme pencernaan dan penyerapan makanan, yang ketiga biokimia dari bahan yang terkait dengan proses pencernaan. Proses pencernaan. Alat pencernaan, struktur dan fungsi alat pencernaan, saluran pencernaan, kelenjar pencernaan. Macam-macam pencernaan makanan. Mekanisme pencernaan fisik. Pergerakan makanan pada saluran pencernaan antara lain: yang pertama, gerak peristaltik, gerakan mendorong saluran cerna peregangan akibat mengumpulnya sejumlah makanan bergerak sepanjang saluran cerna. Yang kedua, gerakan segmentasi, kontraksi pencampuran makanan dalam usus, penghasilan gerakan bolak-balik dan menekan makanan pada ujung-ujung junjot.
Mekanisme pencernaan kimia. Lambung cairan yang digestif mulai dihasilkan. Khusus proses pencernaan makanan. Enzim pencernaan. Faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama, konsentrasi enzim. Pada waktu tertentu, peningkatan konsentrasi enzim menyebabkan peningkatan secara proporsional jumlah substrat yang ditransformasikan. 2. Suhu. Kecepatan reaksi enzim meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Pada suhu 40 derajat, peningkatan suhu akan menurun cepat. Reaksi terjadi proses denaturasi, tidak bisa menghasilkan produk. Yang ketiga, pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang berbeda-beda. Kebanyakan enzim memiliki pH optimum yang mendekati netral. Yang kelima, inhibitor. Ada 2, inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Cara kerja enzim ada 2 teori. Yang teori pertama, teori Key-en-Lok. Yang kedua, teori induced fit. Protease ada 2, endopeptidase sama exopeptidase. Lipase dan esterase berperan dalam hidrolisis lemak. Esterase berperan dalam memecahkan rantai ester menjadi asam lemak dan alkohol. Lipase berperan sebagai katalisator dalam hidrolisis trigliserida. Karbonhidrase pada ikan pankreasnya menyebar di antara sel hati. Enzim amilase ditemukan pada kantung empedu. Pada ikan pankreasnya terpisah dengan hati. Pada kantung empedu tidak ditemukan aktivitas amilase. Enzim karbohidrase bisa ditemukan pada usus ikan yang tidak berlembung. Pada ikan air tawar, karbohidrase ditemukan di sepanjang saluran pencernaan. Pencernaan protein. Pencernaan lemak. Pencernaan karbohidrat. Hormon pencernaan dan perannya. Hormon senyawa organik yang berperan dalam pengaturan proses-proses fisiologi, kontraksi, sekresi, biosintesis. Hormon sekresikan oleh sel atau kelenjar yang disebut kelenjar endokrin, kemudian masuk ke dalam sistem sirkulasi darah dan selanjutnya terbawa oleh aliran darah ke sel target. Yang keempat, pergerakan makanan pada saluran pencernaan. Pengambilan makanan. Faktor-faktor yang merangsang ikan untuk makan. Dari dalam, penurunan kadar metabolisme darah karena digunakan dalam proses metabolisme sel. Adanya rongga yang kosong pada lambung. Laju metabolisme terkait dengan musim, waktu, kualitas, dan kuantitas makanan. Dari luar, adanya rangsangan untuk makanan yang diterima oleh organ penerima seperti tersebut, organ olfaktori, penglihatan, sistem garis rusuk, elektroreseptor, dan lain-lain. Berdasarkan cara makan, ikan dapat dikelompokkan dalam predator, grazer, filter feeder, sucker, parasit. Proses mendapatkan makanan pada ikan: searching, detection, pursuit atau perburuan, food intake, seleksi ukuran rasa. Pencabikan makanan. Makanan dihancurkan, ditelan, covering. Ukuran makanan terlalu besar atau keras sehingga sulit dicerna. Sangat efektif karena adanya berbagai macam gigi
dengan berbagai corak mekanisme kerjanya. Penelanan makanan atau partikel didorong esofagus ke lambung. Adanya kontraksi otot bergaris pada esofagus depan. Adanya lapisan mukus pada permukaan esofagus. Gerakan atau kontraksi otot pada saluran pencernaan. Pencernaan makanan. Prinsip pencernaan makanan. Enzim pencernaan. Perkembangan enzim pencernaan. Pencernaan sel tumbuhan. Kasus pada ikan herbi dan oni. Ikan herbivora sebagai besar komponen makanannya adalah tumbuhan. Tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun oleh polisakarida bermolekul tinggi seperti selulosa dan lignin. Kondisi dinding sel sulit dicerna. Untuk dapat mengeluarkan isi sel tumbuhan secara enzimatis, dinding sel harus dihancurkan atau dicerna terlebih dahulu. Beberapa cara untuk menghancurkan dinding sel tumbuhan. Asam pH rendah melembabkan ikatan hidrogen di antara unit selulosa. Dinding sel lemah. Sel mudah pecah karena adanya kontraksi otot saluran pencernaan. Segmentasi pendulum peristaltik. Isi sel akan keluar dari sel dan berada pada lumen. Enzim pencernaan dapat menghidrolisis cairan sel. Senyawa yang lebih sederhana. Pemecahan sel secara mekanik. Untuk ikan tertentu, pH cair digestif pada lumen cukup tinggi. Dinding sel susah dihancurkan. Penghancur dilakukan secara fisik. Pengerusan makanan pada organ ini lebih efektif ketika terdapat butiran pasir dalam komponen makanan yang dimakannya. Menghancurkan sel tubuh dilakukan dengan bantuan gigi faring sehingga cairan dalam sel dapat keluar dari dalam sel yang akhirnya dapat dihidrolisis oleh enzim pencernaan ketika makanan berada di dalam lambung dan usus. Fermentasi mikroba. Saluran pencernaan. Terhadap juga bakteri menghasilkan protase, lipase, dan amilase. Bakteri yang merugikan juga ada. Mikroba atau bakteri protozoa dan lain-lain mensekresikan berbagai jenis enzim sulase. Enzim sulase akan menghidrolisis selulosa menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dengan bantuan enzim lain, selulosa akan menjadi gula sederhana yaitu glukosa. Materi penyerapan zat makanan. Prinsip penyerapan zat makanan. Makanan, saluran pencernaan, fisika kimia biologi. Makanan dalam bentuk larutan senyawa sederhana diserap sistem peredaran darah. Difusi sederhana difusi dengan bantuan bahan pengangkut transport aktif, osmosis, endositosis masuk ke seluruh tubuh. Tidak terancam fases. Tempat penyerapan zat makanan. Zat makanan yang telah dicerna, senyawa sederhana, seluruh tubuh, ikan, proses penyerapan, epitelium, usus, sel-sel yang berperan adalah enterosit, sel yang permukaannya memiliki mikrofili, ikan
primitif, tidak memiliki mikrofili, rambut getar. Mekanisme menyerap zat makanan, ion, dan air akan diserap terutama bagian usus. Bahan tersebut akan melewati membran sel. Dua macam tenaga pengangkut bahan yang dapat melewati membran sel. Yang pertama energi kinetik dan ion dan molekul. Dua tenaga penggerak yang membutuhkan enzim, energi metabolik, atau tenaga lain. Zat yang dapat melewati membran sel bersifat permeabel, mudah melewati membran, yaitu zat yang larut dalam lemak, zat yang tidak bermuatan, asam amino, asam lemak, gliserol, gula sederhana, air, elektrolit. Zat yang tidak dapat melewati membran bersifat impermeabel, tidak dapat melewati membran, yaitu zat gula, fatty polisakarida, protein, zat yang larut dalam pelarut organik. Penyerapan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Makanan yang sudah dicerna halus sekali kemudian sari-sarinya akan diserap oleh dinding usus. Penyerapan yang utama terjadi di dalam usus. Untuk menyerapan makanan tersebut, dinding usus mempunyai jonjot-jonjot agar permukaannya lebih luas. Dalam lambung juga sudah mulai penyerapan, tapi jumlahnya masih sangat sedikit. Melalui pembuluh darah, rambut pada jonjot usus tersebut, sari makanan akan diserap ke dalam darah. Zat-zat makanan yang telah diserap oleh darah kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk keperluan metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Sekian, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.